Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya didoakan berangkat umroh dan haji. Dikaruniakan rezeki yang melimpah dan barokah dan masuk surga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Mukarramun, para alim ulama, para asatid, para guru, khusus sahibul bait Bapak Ramdhani beserta ibu, istri dan keluarga, kita doakan sehat selalu, amin. Dijaga kesehatannya, diberkahi hidupnya semua, selamat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Muhammad Uti beserta segenap jamaah DKM Masjid Al-Ittihad, bapak-bapak semua yang hadir ya, mendoakan sehat selalu Pak, dikaruniakan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kemudian segenap jamaah sedulur barokah ya. Sehat selalu, amin. Yang belum mendapat jodoh, Allah pertemukan jodoh yang terbaik. Yang jomblo kok nggak amin gitu. Nyaut. Amin ya. Selamat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini masih di bulan Muharram 1448 Hijriah. Allah karuniakan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berjumpa, taklim, zikir, dan tentunya kita akan ramah tamah nanti insyaallah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita awali jumpa kita malam hari ini sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang masih Muharram. Sekarang tadi kita alhamdulillah sudah puasa Asyura ataupun 10 Muharram. Berarti malam ini masuk yang ke 11. Masih di awal tahun Hijriah. Mengingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Ini ayat Quran surat Al-Hasyr namanya. Ayat yang 18 ini sering dikaji setiap muhasabah di awal tahun, termasuk tahun Hijriah terutama. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kalau jujur, Pak, kalau kita jujur, kayaknya dari Kamis ke Kamis cepat benar ya. Betul. Perasaan kemarin udah ngaji, sekarang udah ketemu lagi sama Ajo. Cepet banget. Artinya apa? Ini muhasabah. Akhir zaman. Satu, memang akhir zaman. Yang kedua adalah hakikatnya
bilangan bertambah dari 1447 Hijriah masuk 1448 Hijriah, berarti hakikatnya adalah umur kita berkurang. Betul? Umur kita jumlah bilangan bertambah, hakikatnya umur kita berkurang. Itu muhasabah. Makanya perlu terus kita mengingat Allah Ta'ala dimanapun berada. Kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan harus tetap kita jalankan. Bertambahnya umur itu berkurang hakikatnya. Mendekati yang namanya kematian. Al-maut. Gak pandang bulu. Ya. Bisa jamaah semua baru ustaz. Ustaznya belakangan, jamaahnya duluan. Itu serah Allah maksudnya. Ini hak ya. Enggak mandang muda maupun tua, ingat. Jangan merasa adik-adik masih muda aman-aman saja, enggak juga. Yang namanya meninggal siapa saja. Kemarin kejadian anak SMP ya, yang di laut. Ya kan? Ditolongin sama tentara ya, polisi, angkatan udara sama polisi kalau nggak salah. Yang nolongin mati, meninggal dunia. Masih muda juga. Ya, polisi yang meninggal. Kejadian-kejadian anak muda, tawuran dan sebagainya. Ya kan? Kecelakaan dan sebagainya, itu nggak ngelihat muda tua. Betul apa betul? Oh. Ini muhasabah malam hari ini. Sederhana aja, kita ingat mati. Supaya apa? Makanya dijelaskan dalam Al-Quran tadi, surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, artinya bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama pesannya. Makanya setiap kali khotib menyampaikan, dan itu masuk rukun, menyampaikan pesan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala. Siapa orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Pesan yang pertama, takwa. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat zigat. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Kita kumpul malam hari ini, yang biasanya main game misalnya kan, atau lagi live TikTok kah atau apakah misalnya, adik-adik ngubahkan waktu untuk ke majelis, Masya Allah. Ini bekal kita salah satunya. Jangan dianggap remeh. Makanya Ustaz sering katakan, jangan dianggap remeh amal. Sebungkus roti kita berikan ke orang yang lapar dan dia butuh saat itu, mungkin itu menyelamatkan kita. Takbir Allah. Mungkin itu menyelamatkan kita. Maka jangan anggap remeh amal. Jangan anggap remeh. Ada orang lapar, kita kasih. Mampu sepotong roti, kasih. Ada uang 1.000, 2.000, kasih. Kalau dia butuh, kasih. Jangan takut-takut. Mungkin itu menyelamatkan kita. Ya. Makanya niatkan apapun itu karena Allah. Muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap orang memperhatikan bekal apa. Ya. Yang Allah titipkan rezeki. Alhamdulillah Dinda Ramdhani ya, Pak Ramdhani. Ini berkah. Niatkan karena Allah, semuanya hadir hari ini. Insya Allah jadi jariah, keberkahan di dalamnya. Kita pun bisa seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian pesan selanjutnya, wattaqullah. 2 kali Allah mengulang. Wattaqullah. Yang pertama bertakwa kepada Allah, mempersiapkan diri untuk hari esok, bertakwa lagi kepada Allah Ta'ala. Berarti penting takwa itu. Jangan dianggap remeh. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kita perbuat. Bu, Ibu, Bu, Wah, seneng-seneng kan? Ya. Tadi kan Ustadz habis ngaji juga di MM, baru sekali masuk MM gitu. MM, Megapolitan tuh ada pengajian hebat juga di situ. Salah satu yang ngisi itu yang biasa di MNCTV, Kiai Abe Gibran,
teman lah. Jadi datang ke sana kita ngaji. Yang hadir itu rata-rata ibu-ibu, masya Allah. Kalau di sini yang hadir adalah bapak-bapak, masya Allah kan. Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Berkah betul. Jadi innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kita perbuat. Sejak kita bangun pagi, siapa yang bangun pagi itu udah tercatat semua. Saya yakin di sini semuanya sebelum subuh udah pada bangun. Amin. Amin. Kelihatan wajah-wajahnya wajah ceria semua sebelum subuh udah bangun. Entah itu begadang Atau belum tidur. atau memang belum tidur gitu kan. Tapi yakin ya. Makanya niatkan malam itu supaya nggak sia-sia ya. Begadang silakan tapi jangan sampai mengganggu kegiatan. Ibadah, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat taubat, zikir dan sebagainya. Tercatat semua. Kalian mau apa misalnya mengakses apapun di kegelapan, di ujung, semua tercatat, Allah tahu. Betul Pak? Betul? Maka setiap apapun yang kita lakukan, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Rasul menegaskan dalam hadisnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semuanya. Tahun lalu saya sampaikan peci ini dari mana Allah akan tanya. Betul apa betul? Jamnya Ajo dari mana? Itu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baju gamsnya Masya Allah Habib. Tinggal pecinya aja lagi kan. Tadi ditanya dari mana asalnya, apakah uang halal, uang haram, semua akan ditanya. Jadi hal kecil apapun semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handphone kita semuanya, kendaraan kita, harta kita. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab kita. Itu renungan. Renungan. Makanya sering aku bilang ke sahabat-sahabat, ke Bang Dani, selain mengingatkan kita ya Bang Dani. Yang paling enak itu adalah ilustrasinya seorang tukang parkir. Kenapa? Tukang parkir itu masuk mobil Alphard, silakan, monggo. Masuk mobil apa? Pajero Sport, monggo. Masuk Avanza, silakan. Motor masuk, silakan. Pas waktunya keluar, silakan juga. Ambil. Dia nggak marah. Karena apa? Itu hakikat kehidupan. Semua adalah titipan Allah Subhanahu. Ketika sudah dititipin berarti suatu saat Allah ambil, ya sudah hak prerogatifnya Allah. Tapi jadikan wasilah semuanya itu yang kita punya, motor kita, kendaraan kita, mobil kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering sampaikan ke Bang Ramdhani, kapan waktu nanti ada majelis tabligh akbar boleh juga nyobain Alphardnya Bang Dani gitu kan. Masya Allah. Di kebaikan kan? Di atasnya tak? Hah? Kampanye. Wah, gawat. Itu kan pernah waktu tabligh akbar di Sukabumi kan, rombongan kita kan bawa mobil pot, kemarin mobil apa? Yang itu kan. Alhamdulillah itu seperti itu. Minimal ada asarnya, ada bekasnya. Kita punya kendaraan, kita punya harta, punya apa kita gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal wasilah kebaikan. Ya, misalnya nih Pak Sugi, Pak RT kan. Ada masyarakatnya mau lahiran misalnya kan. Emergency, harus pakai mobil. Iya, pakai mobil, Pak. Anterin. Jangan Grab kelamaan nanti. Nah, itu jadikan wasilah. Artinya kan bisa digunakan untuk kebaikan orang lain. Makanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah dapat mobil Pak. Amin. Diamin ke banyak orang. Itu udah isyarah namanya kan. Nggak tahu dari mana nanti kan. Min haitsu la yahtasib. Jadi apa tadi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Umur kita nanti ditanya dihabiskan buat apa? Kesehatan kita ketika dalam keadaan digunakan untuk apa? Maka jangan tinggalkan kewajiban kita, jangan tinggalkan sesibuk apapun sering saya sampaikan, mengingatkan Maliki juga, jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun. Harus disampaikan, mengingatkan di antara kita. Gak tahu kita umur, gak muda, gak tua, yang sehat maupun yang sakit. Kadang-kadang, kalau secara manusia yang sakit bertahun-tahun di rumah sakit belum Allah takdirkan meninggal, belum meninggal, Pak. Betul apa betul? Yang hari ini, pagi tadi ngopi bareng, sorenya udah gak ada. Banyak gak kayak gitu? Ada. Itu rahasia. Artinya al-maut itu suatu hal yang hak. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Bisa nyogok malaikat? Ya ada dua nggak jadi gitu kan, tahu nggak mungkin, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa ada batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang yang namanya ajal, maka kalian tidak akan sanggup maju maupun memundurkan walaupun satu saat. Bayangin, walaupun sesaat. Itu renungan kita malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lanjut. Selawatan dulu biar dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kisah ataupun riwayat Nabi Adam alaihissalam itu, kenal nggak bapak-bapak? Pak, Ya, kenal Nabi Adam nggak? kenal. Emang udah pernah ketemu? Udah. Namanya doang. Jadi Nabi Adam itu manusia yang pertama kali Allah ciptakan dalam surga ceritanya. Nah, suatu ketika Allah takdirkan karena kesalahan Nabi Adam alaihissalam, kalau dalam riwayat itu makan buah khaldi, dibisik-bisikin segala macam, baik sama siapa, Hawa dan seterusnya, riwayatnya begitu ya, sampai turunkan ke muka bumi. Kemudian apa? Ada satu hal yang ditanyakan kepada Allah Ta'ala. Allah takdirkan Nabi Adam ini tahu, karena diberikan ilmu, tahu lafaz ataupun sudah ada yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nanya kepada Allah Ta'ala, kalau bukan karena Nabi Muhammad, bayangin, bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa kitanya, saya enggak jadikan kamu Adam, saya enggak ciptakan bumi beserta isinya, langit beserta isinya, dan seterusnya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah gariskan seperti itu. Orangnya belum ada, tapi sudah ada namanya Muhammad di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di dalam surah Al-Ahzab itu nyambung, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi.
apalagi kita sebagai hambanya ataupun umatnya baginda Rasul. Maka kita tulis salawat. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling gampang itu. Ya, wudu nggak masalah. Kalau sholat kan kita harus wudu dulu, betul? Betul. Sah nggak sholat tanpa wudu? Tidak. Sah. Kalau lupa, ya boleh. Kalau namanya lupa nggak tahu ya. Tapi sholawat amalan yang bisa dikerjakan di mana saja, kapanpun itu bebas hambatan. Dan Allah memberikan keberkahan. Dan doa, ya ingat ini, saya pernah sampaikan juga. Ada urutannya. Yang pertama adalah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ta'awud bismillah memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Tuhan semesta alam. Hamdan syakirin dan seterusnya. Itu cara berdoa. Bu. Bu. Jadi ada tata cara berdoa. Yang pertama adalah puji Allah Subhanahu wa taala. Seumpama ini gambaran di dunia saja ya. Misalnya ini. Ajo aja lah buat contoh, mohon maaf Jo. Ya cepat kurus yo. Punya rasan, punya keinginan misalnya. Bang Dani, saya mau pulang kampung ini. Ngomong kan pasti pulang, ada mukodimah, betul nggak? Ujungnya itu tahu, nak kasbon gitu kan. Tapi bahasanya kan pasti itu sama manusia, betul apa betul? Kita mau pinjam uang ke teman kita, ini nggak apa-apa, realita kehidupan kan. WA itu hati-hati betul kan. Assalamualaikum, apa kabar brother gitu kan. Tambah lancar bisnis itu kan. Ujung-ujungnya Ada K100. Ada K100. Ada maunya. Itu sama manusia. Udah diangkat-angkat, ya sudah berapa kamu butuh? Itu kan, cara bos kan. Sama Allah apalagi? Kita minta rezeki, kita puji Allah. Karena Allah yang menjamin rezeki. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Ada asmaul husna. Baru setelah itu kita berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kita berdoa, minta hajat kita. Ya Allah, saya ini udah mau nikah ya Allah, belum ada jodohnya ya Allah. Pertemukan jodoh yang soleha ya Allah, yang cantik ya Allah, yang berduet ya Allah. Boleh. Minta sama Allah jangan yang tanggung-tanggung Dean. Minta yang bagus-bagus. Karena Allah Maha Pengabul doa. Terlepas kapan Allah kabulkan doanya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid sebenarnya. Sederhana tapi tauhid. Hakikatnya semua ini ada catatan semua. Tapi tetap kita harus berikhtiar maksimal, sering saya sampaikan, ya. Kita mau sukses itu nggak gampang, harus ada yang dikorbankan. Ada ikhtiar manusianya, doa yang istiqomah, minta kepada Allah, jangan putus asa Jo, terus minta sama Allah. Harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau dapat jodoh, Dian dan seterusnya, yang lain juga ya, adik-adik ya. Minta sama Allah. Doa istiqomah itu terus minta sama Allah. Rahayu Allah, puji-puji Allah. Baru setelah itu ada ikhtiar. Maksimal ikhtiarnya, jangan diam doang. Ya. Ikhtiarnya bisa silaturahim. Pak Ustadz Maliki, ada nggak santrinya, santriwati misalnya, gitu kan? Banyak kawan aku gitu kan, bisa dianterin. Itu kan bagian dari ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar maksimal, ada effort, kalau bahasa kerennya, ada kesungguhan, baru serahkan kepada Allah SWT. Udah datang ke Pamijahan, ke pondok misalnya kan, ke Tenjolaya, ke macam-macam lah. Baru serahkan kepada Allah mana yang terbaik, itulah usaha. Jadi tadi doa yang istiqomah, ikhtiar maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu. Baik kita berkarir, baik kita punya keinginan sesuatu, ya, minta sama Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Bahasa gampangnya untuk Gen Z ya, bikin proposal namanya. Ini kita awal tahun, bikin proposal tuh harapan-harapan tulis saja, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, tahun ini saya mau punya uang 1 miliar ya Allah, amin. Amin. Itu boleh sampaikan aja, itu proposal namanya.
Nanti saya gunakan buat keperluan saya, keluarga saya, bisa bantu orang dan seterusnya. Kamu kayak gitu. Nanti serahkan Allah. Tapi sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah kasih 10 miliar, alhamdulillah. Kasih 100 juta, alhamdulillah. Serah Allah. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ini logika gitu sekarang ya, supaya masuk gitu. Jadi semua itu ada aspek, makanya ada kausalitas, sebab dan akibat. Ada usaha, insya Allah sesuai apa yang kita usahakan rezeki kita. Harus kita jemput namanya Pak. Harus kita jemput, jangan diem saja. Makanya dalam apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang berkehendak untuk akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Untuk dapat dua-duanya dengan ilmu. Ada ikhtiar, ada seterusnya yang kita lakukan. Insyaallah ya, semua berkah. Amin. Allah karuniakan rezeki yang banyak. Amin. Yang barokah. Amin. Hajat-hajatnya Allah kabulkan. Amin. Yang dalam hati maupun yang tersampaikan. Amin. Selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita jawab dulu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin wa muslimat ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami ya Allah. Kasihilah mereka semua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, jaga kesehatan kami juga orang-orang sekitar kami ya Allah. Rahmatilah hidup kami semua juga orang-orang sekitar kami ya Allah. Berkahilah hidup kami semua ya Allah, juga orang-orang sekitar kami ya Allah. Saudara-saudara, doakan sahabat-sahabatnya yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Yang sebelah kanan, kita doakan hidupnya berkah. Dikaruniakan rezeki yang halal yang barokah. Diterima segala ibadahnya. Selamat fid dunya wal akhirah. Kita doakan yang sebelah kiri juga, saudara. Berkah semua untuk kamu. Dikaruniakan rezeki yang halal yang barokah. Dikabulkan segala hajat-hajatnya. Kita doakan semua yang mendoakan, yang berdoa, semuanya Allah kabulkan. Allah selamatkan kehidupan kita semua fid dunya wal akhirah. Kita semua bersahabat tidak hanya di dunia ya Allah, kami semua ya Allah, tapi di surgamu ya Allah. Perjumpakan kami semua di surgamu ya Allah. Bisa berjumpa dengan baginda Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa idam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Ucapkan selamat ke teman-teman yang sebelah kanan sebelah kiri. Barokah. Saling mendoakan namanya itu. Ngajari saling mendoakan, masya Allah. Ya, kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.